Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Al-Qari semua, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Disebabkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan warisan, atau ternyata ada juga yang bertanya soal warisan ini dan ingin belajar gitu kan. Sehingga kita perlu melanjutkan video-video kami tentang belajar mawaris metode Al-Qari itu belum sempat kita lanjutkan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video itu, terutama bab yang sangat penting ya, bab yang sangat penting yaitu bab asobah. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita akan belajar bab asobah, dan insya Allah akan kita batasi pada kesempatan kali ini hanya asobah bin nafsi dulu. Insya Allah video berikutnya kita lanjutkan bil ghairi dan ma'al ghairi. Oke. Di sini sudah saya tuliskan ya di papan tulis. Kita lihat asobah. Asobah ini terbagi dua. Ada asobah sababiyah, ada asobah nasabiyah. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan ini, ketika seseorang itu menerima warisan, ada dua kemungkinan dia menerima warisan. Pertama bisa dengan bil fardi ya. Bil fardi. Bil fardi itu yakni mereka-mereka yang masuk dalam golongan ashabul furud. Mereka-mereka yang mendapatkan warisan dengan angka-angka pasti yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Angka-angka pasti itu ya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Kami lebih suka seperti ini. Kenapa begitu? Karena mudah, biar mudah mengingatnya. Saya mengajarkan anak-anak itu di pesantren supaya mudah mengingatnya. Angka 1/2, ingat dia 2, 3, 4, 5 nggak ada, 6, terus berurutan 8, 7 nggak ada, 8, baru terakhir 2/3. Jadi seseorang menerima warisan itu ada dua keadaan. Pertama sebagai ashabul furud, yaitu menerima dengan cara bil fardi dengan angka-angka pasti ini. Kenapa disebut angka pasti? Karena ketika dia mendapatkan contohnya 1/2, maka dia pasti dapat separuh dari harta warisan itu. Nah, begitu juga 1/3, berarti dia pasti dapat 1/3, sehingga disebut bagian pasti. Mereka adalah orang-orang yang tergolong dalam ashabul furud. Kemudian yang kedua, seseorang itu menerima warisan dengan cara bitaksib. Ya kan? Dengan cara bitaksib. Bitaksib itu apa? Mereka menerima warisan bukan dengan cara bagian pasti ini, tetapi bitaksib asobah. Kenapa ini di bagian pasti sedangkan ini disebut taksib? Karena ini bagiannya tidak pasti. Mungkin banyak, ya kan? Mungkin sebagian, dan mungkin dalam beberapa kasus tidak dapat sama sekali. Nanti kita akan coba tunjukkan keadaan asobah ini menerima warisan tidak dapat sama sekali, bagian sama sekali tak dapat. Habis harta itu setelah dibagi-bagi, diambil oleh ashabul furud, ternyata tidak ada sisanya. Tak ada sisanya, maka mereka tidak mendapatkan bagian. Jadi bil fardi itu mereka golongan ashabul furud yang bagiannya pasti 1/2, pasti 1/3, walaupun nanti dalam beberapa keadaan tidak juga pasti dapat 1/2, karena contohnya disebabkan ada masalah aul gitu kan. Karena masalah aul itu menyebabkan yang harusnya dapat 1/2 karena ada ahli waris lain yang berhak diberi bagian sehingga bagian dia berkurang. Nah, tetapi secara umum mereka digolongkan orang-orang yang mendapatkan warisan secara pasti. Oke ya. Ini ya. Pertama bitaksib, kedua pertama bil fardi, yang kedua bitaksib. Jadi orang menerima warisan itu dua keadaan. Maka terus kita masuk ke asobah sekarang. Ini sudah kita terangkan. Di video kami itu sudah kita terangkan ashabul furud itu sudah
beberapa video ya, dari sejak pembuatan bagan, kemudian bagian anak perempuan, cucu perempuan, ayah, dan sebagainya. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan asobah. Oke. Ada juga bagian yang ketiga. Pertama kan seseorang itu mendapat warisan dengan cara bil fardi, ditaksib. Ada juga yang ketiga ya. Dia menerima bagian waris itu terkadang bil fardi, terkadang ditaksib. Ya, terkadang bil fardi, terkadang ditaksib. Contohnya ayah. Ayah itu kadang bil fardi 1/6, kadang ayah itu asoba, ya kan? Ya kan? Terkadang keduanya. Berarti ayah itu punya 3 keadaan. Sebagai asobul furud, sebagai asib, yakni menerima asoba, kemudian terkadang keduanya, 1/6 plus 1/6 plus asoba, ya kan? Ada juga ayah. Oke. Jadi itu secara umum menerima warisan itu 2, ya, bil fardi wa bil taksib. Kemudian asoba terbagi 2, asoba sababiyah. Sababiyah ini sebab. Kalau bahasa Indonesianya sebab. Sebab dia mendapatkan asoba itu ada sebabnya. Bakal warisan itu disebabkan, ini adalah mu'tik-mu'tiko. Sudah kita tuliskan, mu'tik-mu'tiko adalah mereka yang dulu, ya kan, memerdekakan hamba. Arti mayat itu dulu hamba. Mayat itu hamba, kemudian ketika hamba dulu dimerdekakan oleh mu'tik, pemerdeka, yang memerdekakan, yang laki-laki, mu'tiko yang perempuan. Mereka mendapatkan asoba dengan disebabkan mereka dulu memerdekakan si mayit waktu hidup. Itu berarti mayitnya dulu adalah seorang hamba, dimerdekakan, kemudian kaya raya, atau tidak kaya pun tapi ada hartanya, kemudian ahli warisnya nggak ada. Ketika ahli warisnya nggak ada, maka mu'tiko ini bisa mendapatkan warisan. Maka disebut asoba sababiyah karena ada sebabnya. Sebab memerdekakan. Adapun yang kedua adalah asoba nasabiyah. Ini yang pada jadi fokus pembahasan kita. Nah, ini pun sekarang sudah tidak ada kan? Sudah tidak ada perhambaan, perbudakan, itu nggak ada. Jadi tak ada yang memerdekakan hamba karena budaknya pun nggak ada. Jadi pembahasan kita fokus di sini. Nasabiyah. Nasab ini dari bahasa Arabnya nasab, keturunan, adanya hubungan darah. Nah, terbagi 3. Bin nafsi, bil ghairi, dan ma'al ghairi. Kalau kita lihat perbandingan, sebelum nanti kita akan jelaskan satu-satu, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, kita akan fokus ke bin nafsi dulu. Bin nafsi, ya kan? Kita lihat perbandingannya atau perbedaannya. Bin nafsi ini pertama, mereka membagi warisan yang mereka terima secara asoba dengan cara 1/1. 1/1 bagi rata. Yang pertama. Bil ghairi, di antara mereka setelah mereka menerima warisan itu secara asoba, setelah asabul furud mengambil bagian, maka asoba ini mengambil, setelah ada sisanya, setelah diambil asabul furud, sisanya asoba bil ghairi mengambil. Setelah diambil dan mereka lebih dari 1 orang, maka cara membagi di antara mereka itu 2/1. Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ma'al ghairi, mereka ini kalau mendapatkan warisan dengan cara asoba, maka mereka membagi hartanya ketika mereka lebih dari 1 di antara mereka, maka bagiannya 1/1 ya. Jadi ya, bagiannya 1/1. Kita hapus saja. Oke, kemudian ini juga 1/1. Kalau kita lihat juga secara umum, bin nafsi itu semuanya laki-laki. Semua asoba bin nafsi itu semuanya laki-laki. Bil ghairi adalah berpasangan, bertemunya laki-laki dan perempuan. Jadi mereka tidak laki-laki saja, tapi bil ghairi disebut asoba bil ghairi, berbeda dengan asoba bin nafsi yang semuanya laki-laki semuanya. Laki-laki, asoba bil ghairi ini
laki-laki dan perempuan. Kemudian asobah ma'al ghairi, ini semuanya perempuan. Perempuan. Asobah bin nafsi laki-laki semua, bil ghairi laki-laki dan perempuan. Adapun ma'al ghairi semuanya perempuan. Oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi ini adalah mereka yang asobah bin nafsi ini seluruh laki-laki di bagian waris yang sudah di awal video. Kalau kawan-kawan semua atau sahabat Apori ingin belajar lebih lanjut, coba dibuka dari video awal. Ada di situ saya lupa nama playlistnya ya. Yang penting bagi waris metode Apkori. Belajar waris metode Apkori. Jadi bisa dilihat. Kalau kita lihat tadi saya katakan apa? Asobah bin nafsi seluruh laki-laki di bagian waris mereka mendapatkan asobah kecuali suami, kecuali suami dan saudara ya laki-laki, saudara laki-laki seibu. Oke. Jadi kalau kawan-kawan sudah hafal, sahabat Apkori semua sudah hafal pembuatan bagian dari awal, saya sampaikan di awal bagaimana urutan pembuatannya. Kenapa pembuatan itu berkaitan dengan urutan asobah, ya kan? Jadi kalau semuanya sudah tahu, bagan itu sudah saya tulis juga di samping ini supaya memudahkan, supaya video kita tidak panjang. Jadi seluruh laki-laki di bagan waris mendapatkan asobah dengan urutan sesuai pembuatan asobah. Urutannya yaitu anak laki-laki, maka ini asobah 1. Kemudian ini asobah 2, cucu laki-laki. Asobah 3, setelah ke bawah pembuatan bagan kan ke atas. Ke atas maka ayah asobah 3, setelah ayah kakek asobah 4. Setelah kita buat bagan itu di bawah, atas kita ke kanan, yaitu saudara laki-laki kandung ini 5. Yang laki-laki ini lagi saudara laki-laki seayah 6. Kemudian anak-anaknya, anak laki-laki saudara kandung 7, anak laki-laki saudara seayah 8. Setelah habis kita ke atas ke paman kandung 9, paman seayah 10, anak laki-laki paman kandung 11, anak laki-laki paman seayah 12. Jadi dia 5, 6, 7, dia zigzag. Oke, dia zigzag. Cara hitungnya ini juga zigzag supaya jangan salah. Jadi urutan asobah itu dengan cara kalau sudah ke kanan dia maka dia dengan cara zigzag. Oke, saya ulang singkat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 13, 14 itu mu'tiqoh tadi ya. Dan itu tidak jadi fokus pembahasan kita karena memang kita anggap tidak ada, insya Allah tidak ada perbudakan sampai hari kiamat. Amin. Oke, jadi itu asobah bin nafsi. Oke, itu asobah bin nafsi. Kalau hafal bagan dari awal yang sudah kita sampaikan di video kami yang awal-awal, maka secara otomatis kita akan hafal juga urutan penerima asobah. Nomor ini kenapa? Apa gunanya nomor? Ketika seseorang, contohkan ya, seseorang wafat meninggalkan istri, ya kan? Ada anak laki-laki, ada ayah, ada saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung contoh, ya kan? Oke, istri bagiannya berapa? 1/8 karena ada anak laki-laki A, asobah kode asobah bin nafsi kode A ya. Bahasa Indonesia kodenya A. Berarti kalau A berarti asobah bin nafsi. Ayah asobah bin nafsi juga. Ya kan? Asobah bin nafsi. Saudara kandung asobah bin nafsi. Jadi ada 3 asobah bin nafsi, ya kan? Di dalam kaidah asobah tidak boleh ada lebih daripada 1 golongan yang mendapatkan asobah. Ini golongan anak-anak sudah ada. Ini ayah, ini golongan saudara.
Maka tidak boleh ada lebih dari satu. Maka hanya satu saja yang menjadi asobah. Maka di sini perlu urutan. Di sini perlu urutan. Nanti akan lebih jelas nanti bil ghairi, ya kan? Sekarang kita fokus saja binafsi dulu. Maka urutnya tadi, hafal kita pembuatan bagan, maka hafalah kita urutan asobah ini, yaitu ada asobah satu. Kalau ada asobah satu, sudah pasti asobah yang lain tidak dapat. Kalau saudara kandung ini mau dapat dia, maka dipastikan nomor urutan sebelumnya tidak ada. Saudara kandung mana? Ini. Nomor 5. Kalau dia mau dapat asobah, bisa dipastikan, harus dia pastikan bahwa tidak ada asobah 4 nggak ada, 3 nggak ada, 1 nggak ada, 2 nggak ada, 1 nggak ada. Dalam artian berarti mayat wafat, nggak ada anak laki-lakinya. Mungkin sudah meninggal atau memang nggak ada. Nggak ada cucunya. Mungkin sudah meninggal, memang tidak ada. Mayat juga tidak mempunyai ayah. Mungkin sudah meninggal duluan. Tidak ada kakeknya juga, sudah meninggal duluan. Maka saudara kandung bisa dapat asobah. Tapi dalam kasus ini, nggak bisa. Maka dia mahjub. Ya, mahjub, terhijab. Ayah juga terhijab mendapatkan asobah. Tetapi ayah, sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya, bahwa ayah adalah golongan yang pasti dapat warisan. Tak mungkin tidak dapat. Maka ayah di sini tak bisa dapat asobah. Tetapi ayah dapat berapa? Ayah mendapat jatahnya yang lain. Karena jatah ayah tadi ada 3. 1/6 ada asobah, ya kan? 1/6 asobah dan gabungan 1/6 plus asobah. Berarti bagian ayah ada 3. Pertama 1/6, kedua asobah, ketiga asobah 1/6 plus asobah. Gabungan dari ini. Ya kan? Maka dalam kasus ini ayah dapat 1/6 karena bersama keturunan laki-laki. Nah, ini contohnya ya. Mungkin itu saja saya rasa penjelasan tentang asobah binafsi. Yang penting asobah binafsi ini hafal pembuatan bagan, insya Allah akan hafal secara otomatis urutan asobahnya. Kemudian ada yang sedikit saya rasa tadi di awal saya lupa menyampaikannya, yaitu nih, ini bagi kawan-kawan pemula yang mau belajar ilmu faraid, dan ini penting juga dijelaskan ya. 3 keadaan asobah. Pertama, asobah itu mengambil semua harta. Contohnya gimana? Ketika seorang wafat meninggalkan 1 orang asobah saja. Tentunya di sini anak laki-laki. Nah, laki-laki. Dia wafat meninggalkan anak laki-laki. Maka anak laki-laki mengambil semua harta. Semua harta. Itu hebatnya asobah ya. Kalau tak ada ashabul furud, nggak ada, maka asobah mengambil harta secara keseluruhan. Kemudian keadaan kedua, mengambil sebagian setelah ashabul furud mengambil bagian. Contohnya aja kita anggap saja ya, istri, kemudian anak laki-laki. Contoh saja. Seorang wafat meninggalkan istri, ini biasa terjadi di masyarakat ya. Meninggalkan istri dan anak-anak. Istri 1/8. Maka anak di sini asobah bin nafsi. Kode A tadi adalah bin nafsi. Ya kan? Maka asal masalah 8. 8 bagi 8 1. Sisa 7. Maka di sini 7 tambah 1 sama dengan 8. Maka anak laki-laki mengambil sisa setelah ashabul furud. Bisa kita contohkan banyak ya. Jadi saya rasa ini saya cukup, tidak usah panjang-panjang contohnya. Maka kalau contohnya hartanya ada 800 juta, maka istrinya 100 juta, sisanya diambil oleh anak laki-laki 700 juta. Tapi tidak semua tadi ya. Yang pertama semua harta. Kedua diambil oleh ashabul furud. Contohnya kalau seandainya kita buat di sini ada ibu, ada ayah, dan lain-lain gitu, maka berapapun sisanya nanti diambil oleh anak laki-laki. Kemudian keadaan ketiga, keadaan di mana asobah tak dapat bagian. Jadi mereka yang sebagai posisi asobah ya nasib-nasiban ya. Contohnya seorang wafat meninggalkan siapa? Contohkan suami ya.
suami. Kemudian saudari perempuan kandung. Kemudian ada paman, contohnya lah paman kandung. Oke, kan ada 3 ahli waris ini, ya kan? Nah, suami karena mayat tak ada keturunan, maka suami 1/2. Saudari perempuan kandung sendirian, ya kan? Maka dia bagiannya 1/2 juga. Paman sebagai asoba bin nafsi, ya kan? Asoba bin nafsi. Bisa kita lihat sebelum kita hitung pun sudah bisa kita lihat suami dapat setengah, saudari perempuan dapat setengah, maka paman tidak ada sisa, maka paman ini asoba tetapi tidak mendapatkan bagian. Kenapa? Karena bagian warisan atau harta warisan sudah diambil oleh ashabul furud dan tidak menyediakan sisa. Tidak tersisa harta itu. Maka asal masalah 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Maka sini kosong, nggak ada lagi habis. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, itu saja ya menurut saya penjelasan tentang asoba bin nafsi. Mudah saja, insya Allah mudah, pelan-pelan, ya kan? Yang penting hafal pembuatan bagan dan urutannya. Jadi di awal kami di pesantren itu saya masalah bagan itu sangat ketat sekali di awal-awal. Ketat sekali, kenapa? Karena situ adalah kuncinya. Ya, sangat ketat, sangat saya akan marah-marah dalam artian ya, kalau yang belum hafal bagan maka kita akan berdirikan, kita akan suruh terus, setiap guru masuk kita akan suruh satu orang membuat bagan dari awal sampai akhir dan sesuai urutan. Kenapa? Karena itu adalah fondasi itu harus sangat kuat. Nah, kalau ibaratkan bangunan kan tak boleh fondasinya nggak kuat. Oke. Jadi hafal pembuatan bagan, insya Allah hafal urutan asoba, maka selesai asoba bin nafsi. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesilapan kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Apabila ada kalimat-kalimat yang mungkin terlalu cepat atau saya terlalu lambat, saya mohon dimaafkan. Yang penting rasa saya sudah sampai insya Allah tentang asoba bin nafsi ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.